Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1261 sampai tahun 1263. Long Changgeng tampak murung dan berhenti berbicara. Sejujurnya, baik dia maupun Long Wanyu memiliki keyakinan yang lemah terhadap kemenangan Jericho Lee, dan bahkan mereka tidak menganggap Jericho Lee adalah guru yang kuat. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Saat ini, Jericho Lee naik ke arena tantangan. Tidak jauh dari situ, Yin Jiutian, yang sedang bertarung dengan Wen Tiren, memperhatikannya. Ini anak ini. Dia ada di kapal pesiar ini juga. Sekilas Yin Jiutian secara alami mengenali Jericho Lee. Malam itu, ketika dia berada di rumah lelang, dia dihancurkan di bawah tangan Jericho Lee, yang merusak perbuatan baiknya. Akun ini masih ada dalam pikirannya. Awalnya, dia berencana meninggalkan Mozi setelah pertandingan tinju dan pergi mencari Jericho Lee untuk menyelesaikan rekening. Tapi dia tidak menyangka Jericho Lee datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Ya. Surga punya jalan, jika kamu tidak pergi, neraka tidak mungkin membunuh hati Yin Jiutian. Kataku, saat kamu bertarung denganku, perhatianmu masih tertuju pada orang lain. Anda tidak memperhatikan saya, bukan? Wen Tiren memandang Yin Jiutian dan perhatiannya teralihkan. Dia pikir orang ini sombong dan cukup besar. Mengapa mencoba yang terbaik untuk melawan pemborosan? Yin Jiutian sombong dan tidak sama sekali tidak memperhatikan lawannya. Oh, apakah itu? Kalau begitu biarkan aku membersihkanmu, sampah ini. Wen Tiren tidak terburu-buru. Tentu saja, dia tidak akan menerima metode inferior Yin Jiutian. Di sini, arena tantangan ke-17, suasananya tiba-tiba berubah. Nak, di atas panggung, inilah waktumu untuk mati. Suelocha menjilat bibirnya dan tertawa aneh, seperti iblis yang naik dari neraka. Obrolan besar atau kurang? Jericho Lee mencibir. Mengapa orang selalu menganggap dirinya tinggi? Kekuatan lawan tidak jelas, begitu sombong, tidak takut menunggu untuk kekalahan selanjutnya setelah jatuh dengan sangat menyedihkan. Darah Luocha bersenandung dingin, kaki segera melangkah kosong, pedang Qi yang sebenarnya meledak, pada saat yang sama, tinju dengan kekuatan roh yang ganas, ke arah Jericho Lee. Qi sejati mengubah pedang. Itu benar-benar penguasa surga. Simbol guru surgawi adalah pedang Qi sejati. Cara yang ditampilkan oleh Suelocha segera mengejutkan banyak penonton. Kecepatannya sangat cepat, dan sosoknya seperti hantu. Dengan serangan hegemonik, dia berada di depan Jericho Lee dalam sekejap, dan Qi asli berubah menjadi pedang. Sial. Suara pedang bergema di arena tantangan, dan sebuah ide muncul di benak semua orang. Lawannya sudah mati. Namun, saat berikutnya, beberapa orang bahkan mengucek mata karena tidak percaya, mengira mereka sedang berhalusinasi. Kiss. Banyak orang yang memompa udara. Orang ini. Kelopak mata Ye Zhenqiong melonjak liar, dan kerumunan pria besar mengira mereka sedang bermimpi dalam keadaan kesurupan. Gulu. Hu Kaicheng menelan ludahnya dan kehilangan suaranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hebat. Kakak ketiga, lihat. Kakak Li menangkapnya. Dia menangkapnya. Long Wanyu terkejut dan bersorak. Long Changgeng juga membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung tertawa getir, dia selalu sangat tidak terduga. Lu Qianqian dan yang lainnya menatap, berpikir bahwa mereka terpesona, ternganga dan tergagap, he. Di arena tantangan, Jericho Lee memegang pedangnya di antara kedua jarinya dengan senyuman di wajahnya. Begitu suara itu jatuh, dia menunjuk dan menjentikkan, Suelocha merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang Zhenqihua, yang membuatnya mundur dengan cepat. Tendang, tendang. Suelocha mundur 7 atau 8 langkah berturut-turut sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Tirai ini jatuh ke mata publik, membuat tak terhitung jumlahnya orang-orang bahkan lebih terkejut lagi. Sialan, Suelocha sangat marah, tapi dia tidak berpikir dia kalah. Dia mengira serangannya dilakukan oleh Jericho Lee barusan, itu murni kebetulan. Pada saat itu, dia sangat marah, dan warna merah darah muncul di tubuhnya, seperti penghalang warna darah saat dia bertarung dengan Hu. Pedang Zenqi bekerja sama dengan erat dengan tinjunya dan menyerang lawannya dengan ganas. Gerakan pedangnya tidak dapat diprediksi dan sangat cepat, terjalin dengan lapisan bayangan pedang. Kekuatan tinju sangat keras, dengan gumpalan kekuatan spiritual, dan gerakannya sangat kuat. Banyak murid yang menyusut, berpikir bahwa jika serangan ini menimpa mereka, bahkan jika mereka abadi, mereka akan terluka parah. Namun, ekspresi Jericho Lee biasa saja. Tubuhnya seperti angin, tidak terlihat dan halus.
Pedangnya longgar dan ringan untuk menahan rangkaian serangan. Dangdang. Pedangnya mengamuk dan ombak bergulung. Setiap serangan Suelocha dapat membunuh lawannya. Tapi di saat dia hendak menyentuh tubuh Jericho Lee, sebilah pedang sudah menahan di sana, seolah-olah Jericho Lee sudah bisa memprediksi serangannya terlebih dahulu, satu sisi melawan segala jenis serangan kekerasan, dan sisi lain melawan sesuka hati. Pemandangan seperti itu memberi kita dampak visual yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kejutan yang tak terkatakan. Jadi dengan santainya menahan serangan lawan, seberapa kuat kekuatannya pada akhirnya. Bagaimana perasaanku kalau dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali? Penonton kaget, dan orang-orang besar juga kaget. Ye Zhenqiong berpikir bahwa Jericho Lee sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat sehingga dia mengalahkan Suelocha Hukaixin dalam satu gerakan. Dia tidak bisa menahannya. Bagus. Kakak ketiga, lihat. Kakak Lee lebih unggul. Luocha yang berdarah itu tidak bisa membantunya sama sekali. Long Wanyu sangat gembira. Dia menarik lengan panjang Changgeng dengan penuh semangat dan berteriak. Long Changgeng tampak rumit dan menghela nafas pelan, itu benar-benar dia. Lu Qianqian dan yang lainnya memandang Jericho Lee yang berdiri di atas panggung untuk menahan serangan Suelocha. Mereka semua mati rasa. Orang ini, sangat kuat. Ada korsleting di kepala Sang Ren. Lu dangkal ini baru mengerti, kenapa Jericho Lee berani naik ke arena tantangan, awalnya dia tiba-tiba bersembunyi begitu dalam. Dibandingkan dengan keterkejutan Lu Qianqian dan yang lainnya, keterkejutan para praktisi seni bela diri bahkan lebih kuat. Karena Suelocha adalah guru surgawi, dan Jericho Lee dapat menekan kekuatan Suelocha, itu bisa terlihat bahwa dia juga seorang guru surgawi yang kuat. Penguasa surga selalu menjadi alam yang dihormati dan dikejar oleh seni bela diri sepanjang hidup mereka. Penonton terkejut, dan Luocha yang berdarah di atas panggung merasa kesal, sialan. Kekuatan anak ini sangat kuat, saya tidak mendapatkan manfaat apapun. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mengirim Jericho Lee ke barat dengan satu gerakan setelah melancarkan serangan. Namun, setelah bermain begitu lama, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Jericho Lee. Hal ini membuat Suelocha marah, dan segera dia melontarkan warna garang di wajahnya. Nak, kamu memaksaku. Bab 1262. Begitu suaranya turun, warna merah darah muncul lagi di tubuhnya, menutupi lapisan penghalang. Warna merah darah menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti urat dan urat. Lagi. Seseorang berseru. Baru saja, Suelocha dengan mudah menahan serangan tulus Hu. Ini seharusnya menjadi jenis seni bela diri khusus yang dapat memperkuat kemampuan menyerang dan bertahan seseorang. Hanya saja terlihat lebih yin dan jahat, ada beberapa petunjuk untuk prajurit tua yang cerdas. Jericho Lee memandangnya dan berkata, tidakkah menurutmu kamu bisa menahan seranganku hanya dengan cara ini? Ya. Tubuh pemurnian darahku dapat menahan semua serangan alam guru surgawi. Kamu tidak dapat menghancurkannya. Wajah putih menyedihkan Suelocha menunjukkan semacam arogansi dan penghinaan. Haha. Jericho Lee mencibir, menyikut dan mendorong jari kakinya ke tanah. Seluruh orang itu bergegas menuju lawannya seperti anak panah yang menjauh dari tali. Pedang Taisang level 9. Jika pedang pengejar angin 1000 mil adalah gerakan pedang acak seperti angin, maka pedang Taisang level 9 adalah teknik pedang yang ganas dan mendominasi, yang dapat menghancurkan pertahanan lawan dengan kekuatan yang sangat ganas dan bergejolak. Bang! Pedang panjang, seperti 9 dewa surgawi, menghantam penghalang darah dengan kekuatan membelah langit dan bumi. Ledakan! Dengan suara gemuruh, retakan segera muncul di penghalang, dan kemudian retakan itu meluas dengan cepat, dan penghalang itu, klik dan klik pecah menjadi kabut darah. Ah! Suelocha menjerit dan jatuh ke tanah. Di tubuhnya, noda darah bening dari atas ke bawah, darah merah cerah mengucur dari celahnya. Sesaat kemudian, tubuhnya roboh seperti gunung retak, mengejang beberapa kali, dan mati di tempat. Adegan itu sudah mati, dan semua orang terkejut melihat darah mati Luocha dan membuat Jericho Lee kagum. Aku berani sombong. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi dan dia mengambil kembali pedangnya dengan ringan. Untuk membunuh Rosa yang berdarah, tidak ada kegembiraan kemenangan baginya. Menang. Kakak Lee menang. Long Wanyu bersorak dan sangat gembira. Long Changgeng menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Ketika Jericho Lee pertama kali berkuasa, dia benar-benar membuat Jericho Lee berkeringat. Sekarang dia sangat senang melihat kemenangan Jericho Lee. Menang. Lu Qianqian kesurupan. Menang, benar-benar menang.
Niu Sen memandang Jericho Lee di atas panggung dengan kagum. Li Shao benar-benar dewa. Aku tahu dia pasti akan naik. Dia benar-benar hebat. Wajah Sang Ren gila. Lu Qiankun memandangnya dengan sebelah mata dengan jijik. Apakah kamu masih tidak mengucapkan kata-kata sarkastik tadi? Sang Ren merasa malu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu lama. Anak ini, apakah kekuatannya begitu kuat? Ketika Yin Jiutian melihat Suelocha dibunuh oleh Jericho Lee, kelopak matanya melonjak liar. Layak menjadi dewa perang. Membunuh guru surgawi seperti membunuh seekor anjing. Pada saat yang sama, melihat perhatian Yin Jiutian teralihkan lagi, Wen Tiren tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Lihat gerakan Ye Jianli, Ye Zhenqiong melihat bahwa Jericho Lee membunuh Suelocha, dan dia sangat lega, tentu saja cukup, penglihatanku benar. Yesi, suruh dia datang segera, ya, Yesi sudah membuang kebenciannya pada Jericho Lee. Jika dia tidak menganggap serius Jericho Lee tadi malam, saat dia melihat Jericho Lee membunuh Suelocha dengan satu pedang, dia sudah memikirkan hal itu. Kekuatan Jericho Lee jauh melampaui imajinasinya. Dia bahkan senang dia tidak bertarung dengan Jericho Lee tadi malam, kalau tidak dia akan pergi ke istana neraka untuk melapor. Saat orang-orang datang ke arena tantangan, Yesi segera memberi hormat. Berkata, Li Shao, Tuan ketiga, tolong. Jericho Lee melihat mereka dan memikirkannya. Dia menebak maksud dari undangan Ye Zhenqiong, jadi dia mengangguk dan meninggalkan arena tantangan. Penonton di sekitarnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan cepat menyebar karena takut menyinggung orang lain dan menimbulkan masalah. Li Shao, silakan lewat sini. Yesi memberi isyarat tolong. Di tengah kerumunan, 5 orang Lu Qianqian semuanya kesurupan saat mereka melihat Jericho Lee sedang diundang oleh bosnya awalnya. Dalam pikiran Lu Qianqian, Jericho Lee adalah teman baik sepupunya. Dia hanya melihatnya seperti adik laki-laki. Dia tidak tahu bahwa dalam sekejap, Jericho Lee menjadi tamu kehormatan seorang pria besar. Itu terlalu dramatis. Jericho Lee berjalan beberapa langkah, namun wajahnya masih setenang air. Tunggu sebentar. Lu Qianqian melihat ke belakang kepergiannya dan berteriak. Jericho Lee tertegun sejenak, lalu menoleh dan menoleh, ada apa? Ini. Lu Qianqian ragu-ragu. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, dia bisa saja berbicara dan tertawa dengan Jericho Lee, tetapi dalam sekejap, dia menjadi tamu kehormatan. Identitasnya sangat berbeda. Dia tidak tahu nada apa yang harus digunakan untuk berbicara dengan orang lain. Jericho Lee meliriknya, lalu menatap Sang Ren dan orang lain di sampingnya, ikutlah denganku, sedangkan bagi mereka, tidak ada metafora. Di bawah sorotan publik, Jericho Lee dan Lu Qianqian, dikelilingi oleh sekelompok pengawal dari pemiliknya, berjalan di saluran khusus pemiliknya dan pergi. Sang Ren 4 orang memandang Jericho Lee, yang memiliki identitas berbeda dalam sekejap mata, dan kemudian melihat Lu Qianqian, yang telah menjadi tamu kehormatan bos. Itu membuat iri. Dari keempatnya, Mut Gulingling bisa dibilang paling rumit, karena awalnya dia dan Jericho Lee adalah teman sekelas di SMP, dan hubungan mereka baik-baik saja. Awalnya, dia bisa saja menjadi tamu kehormatan bos bersama. Dia tidak bodoh. Jericho Lee tidak mengundangnya. Itu hanya karena dia begitu sinis dan bangga. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Jericho Lee, tidak masuk akal jika Jericho Lee tidak mengundangnya. Dapat dikatakan bahwa dia secara pribadi menghancurkan masa depannya yang cerah. Memikirkan hal ini, hati Gulingling memiliki rasa asam yang tak terkatakan, mata merahnya, dan dia ingin menangis. Betapa bodohnya aku. Bagaimana aku bisa begitu bingung dan mengatakan begitu banyak hal yang tidak seharusnya aku katakan. Bodoh sekali. Melihat Guigang, Sang Ren, dan bahkan Niu Sen, dia merasa seolah-olah dia hanyalah badut, ingin sekali menemukan cara untuk melakukannya. Masuk. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Sekarang kita telah melakukannya, kita harus menanggung konsekuensinya. Di sini, dikelilingi oleh kerumunan, Jericho Lee dan Lu Qianqian datang ke Yajian di timur, yaitu ruangan di mana kamu Zhenqiong dan pemilik lainnya. Sekali lagi melihat Ye Zhenqiong, Jericho Lee terlihat datar, sama sekali tidak bisa melihat sedikit pun ketegangan atau pengekangan emosi. Keluarga Lu lebih terkendali. Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang baik dan telah melihat banyak dunia sejak dia masih kecil, keluarga Lu bukanlah keluarga kelas atas. Dibandingkan dengan latar belakang Ye Zhenqiong, itu jauh lebih buruk. Jericho Lee berani mengambil sikap santai, itu karena dia memiliki kekuatan yang kuat sebagai pendukung, dia tidak harus berhati-hati. Bab 1263.
Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Setelah Jericho Lee duduk, dia bertanya dengan santai. Ye Zhenqiong melihat pria besar lain di sebelahnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Li Shao, ada beberapa hal yang menurutku tidak perlu kukatakan. Kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Kamu baru saja melihat situasi saat ini. Kita telah kalah dalam 10 tantangan tingkat tinggi. Arena. Sejujurnya, sebagian besar dari 10 pembela adalah musuh kita. Kamu ingin aku membantumu menyingkirkan orang-orang itu, kan? Begitu mulut Jericho Lee terpancing, dia sudah menebak niat orang-orang ini untuk mengundangnya, tapi dia hanya tertarik pada kekuatannya. Lalu kenapa tidak mengundang yang lain? Sederhananya, dia dan Ye Zhenqiong dan yang lainnya tidak memiliki kebencian, tidak ada hubungan kepentingan, dan ada kemungkinan kerja sama. Sebaliknya, keluarga Yamamoto Jepang dan keluarga Yin Jiutian bermusuhan atau tidak cocok untuk bekerja sama. Li Shaogoran bisa melewatinya pada satu titik. Ye Zhenqiong berkata sambil tersenyum, saya sangat berharap jika saya harus menunggu, tolong jangan biarkan Li melakukannya. Membutuhkannya. Ekspresi Jericho Lee lucu. Dia mengenali arti lain dari kata-katanya, biarkan saya bersiap, artinya Anda mengundang orang lain, bukan? Ye Zhenqiong tertegun dan mengangguk dalam diam, itu benar. Karena Li Shao menebaknya, kami tidak menyangkalnya. Kami mengundang Tuan Sang, tapi dia tidak selalu datang, jadi... Oh, jadi begitu. Adalah. Tampaknya kekuatan Guru Sang sangat kuat, yang membuat Anda memiliki harapan yang begitu besar. Jericho Lee berpikir sejenak, tetapi tidak memikirkan Guru Sang dalam daftar guru surgawi. Apakah ini paranormal? Ataukah pria ini tersembunyi terlalu dalam sehingga tidak bisa dimunculkan, sehingga daftar guru surgawi belum mencatatnya? Apapun kemungkinannya, Jericho Lee tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, tujuan kunjungannya ke Mozi hari ini adalah untuk menangkap Yin Jiutian. Ye Zhenqiong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Ye Si berlari ke arah Ye Zhenqiong dan melaporkan dengan suara kecil, Tuan ketiga, Tuan Sang ada di sini. Mata Ye Zhenqiong berbinar, akhirnya datang. Pada saat ini, dari jalur khusus Yajian, seorang pria paruh baya berjubah abu-abu datang sambil tersenyum. Dengan pedang di punggung dan sedikit janggut di janggutnya, pria ini berpenampilan kasar, bermata tajam seperti elang, dan penuh semangat. Pada pandangan pertama, dia adalah master tersembunyi. Selamat datang Tuan Sang. Ye Zhenqiong segera mengajak orang untuk menemuinya. Dia tampak sangat hormat. Kamu tidak harus sopan. Seperti apa situasinya? Sang Jianxuan melambaikan tangannya dan bertanya langsung. Wajah Ye Zhenqiong sedikit merosot dan menghela nafas, situasinya tidak terlalu bagus. 10 arena tantangan tingkat tinggi telah hilang sepenuhnya. Sang Jianxuan tertegun sejenak. Bukankah Tuan ketiga sudah mengundang Tuan Liang, dan ada ketulusan dalam dirinya? Masuk akal jika dia bisa menempati setidaknya 2 arena tantangan. Mereka semua telah dikalahkan. Ye Zhenqiong menghela nafas lagi. Siapa yang begitu kuat? Sang Jianxuan merasa luar biasa. Situasinya sangat rumit dan penjelasannya tidak jelas dalam beberapa kata. Tapi sekarang kita membutuhkan Master Sang untuk mengambil kembali arena tantangan. Ketika sisanya selesai, jelaskan secara detail. Ye Zhenqiong jelas tidak mau menyebutkan hal-hal yang membuat orang marah. Baiklah, kata Sang Jianxuan alih-alih menanyakan lebih banyak pertanyaan, biarkan saya membantunya mendapatkan kembali arena tantangan. Yang mana yang harus dimulai? Ye Zhenqiong berpikir selama beberapa detik, lebih dari setengah dari 10 arena tantangan telah ditempati oleh keluarga Yamamoto. Yamamoto Banzang, pemimpin tertinggi keluarga Yamamoto, juga telah datang ke sini. Selama dia bisa dikalahkan, keluarga Yamamoto secara alami akan mundur, dan lebih dari separuh arena tantangan akan secara otomatis dimenangkan kembali. Oh! Sang Jianxuan terkejut. Ia kaget Yamamoto Bancang akan muncul di sini, namun ia terkejut karena ia tidak menganggap serius Yamamoto Bancang. Kalau begitu, mari kita mulai dengan dia. Dia berada di deringan terakhir. Serahkan padaku. Melihat punggung Sang Jianxuan, mata Jericho Lee menunjukkan sedikit keterkejutan. Baru saja, dia memandang Sang Jianxuan untuk waktu yang lama dan menentukan kekuatannya. Pada tahap awal Yuanying. Kekuatan seperti itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah dilihat Jericho Lee. Pantas saja ia tidak tercatat dalam daftar guru surgawi. Jelas sekali, ia dikeluarkan karena tidak sesuai dengan aturan daftar penguasa surgawi. Sang Jianxuan, yang diundang ke arena kota oleh pemiliknya,
pergi untuk menantang Yamamoto Banzang, arena tantangan tertinggi, segera setelah dia naik ke atas panggung, yang membuat penonton sangat terkejut. Kita bukan hanya kaget sang master masih bisa diundang, tapi juga kaget karena sang master yang diundang begitu sombong hingga menantang Yamamoto Banzang begitu naik ke atas panggung. Apakah dia tidak takut akan kekalahan telak? Pada saat yang sama, pertarungan antara Wen Tiren dan Yin Jiutian semakin sengit di arena tantangan ke-16. Bulan gelap. Wen Tiren membuat tanda aneh di tangannya, seperti bulan gelap. Dia menyerang musuh. Begitu tanda itu menyentuh tubuh musuh, tanda itu meledak dengan cepat dan sangat kuat. Keterampilan kecil mengukir serangga. Yin Jiutian menyeringai, dan jejak emas gelap muncul di tubuhnya. Ketika jejak bulan gelap menyentuh emas gelap, jejak itu menghilang seketika. Serangan itu tidak efektif lagi, dan Wen Tiren menjadi bingung. Mengapa setiap kali saya menyerang, itu tidak berhasil? Wen Tiren menemukan bahwa serangannya dapat mencapai tingkat 1 pukulan, tetapi dia berulang kali dijinakkan oleh Yin Jiutian. Yang membuatnya benar-benar tidak bisa mengerti. Aku tidak percaya. Kamu masih bisa bersembunyi sepanjang waktu. Kebajikan tubuh hangat mendatar, sekali lagi mencubit tanda bulan gelap, tetapi ketika tanda itu kembali menyentuh cahaya keemasan gelap, menghilang lagi, kembali ke ketiadaan. Sialan. Hati Wen Tiren mencelos. Yin Jiutian mencibir, hanya itu yang kamu punya. Wen Tiren kesal. Awalnya, dalam hal pengembangan kekuatan, dia bisa menduduki peringkat kelima dalam daftar Master Surgawi, dan Yin Jiutian baru berusia 60. Ada kesenjangan besar antara dia dan dia, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah berjuang begitu lama, dia tidak bisa memenangkan Yin Jiutian. Tirai ini jatuh ke mata Jericho Li di Yajian, dan dia tidak bisa menahan cemberutnya. Mengapa kamu tidak melepas segelnya selama 9 hari? Pertarungan antara Yin Jiutian dan Wen Tiren dimulai jauh sebelum dia membunuh Suelocha. Namun hingga saat ini Wen Tiren masih belum bisa mengalahkan Yin Jiutian, sehingga membuat Jericho Li mengira Wen Tiren sedang mengeluarkan air. Kekuatan mereka sangat buruk sehingga tidak masuk akal jika pertempuran akan berlangsung lama. Jericho Li merasa hal itu tidak sejalan dengan akal sehat. Ia berpikir, apakah Wen Tiren sengaja menyembunyikan kekuatannya? Tidak. Wen Tiren tidak punya alasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia di sini untuk menangkap Yin Jiutian. Apakah kekuatan tersembunyinya sudah penuh? Artinya, sidik jari 9 hari menyembunyikan kekuatan.